Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang mujizat yang tidak biasa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan. Buka akal dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti seperti apapun caranya pelayanan kami, bila itu membawa orang datang kepada Yesus, membawa orang bertobat dan lahir baru. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan mendukungnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12.
Demikian kata firman Tuhan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Bila saudara melihat sebuah pelayanan yang tidak biasa seperti ini tadi, dan misalnya Petrus, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Petrus jalan dan bayang-bayangnya kena kepada orang sakit, orang itu sembuh. Ingat, itu 2000 tahun lebih yang lalu. Saudara perhatikan pada saya, terutama para hamba Tuhan, bila engkau melihat gejala seperti itu, lihat ukurannya, lihat standarnya. Nomor satu, apakah orang itu melayani berdasarkan firman Tuhan yang tertulis? Itu nomor satu. Ada dasarnya enggak? Yang kedua ialah, apakah itu punya akibat baik bagi gereja secara keseluruhan? Harus ada akibat positif. Ketika Petrus menyembuhkan Eneas, membangkitkan Dorcas yang sudah mati, akibatnya seluruh wilayah itu tertarik kepada Injil, mendengar Injil, dan yang sudah percaya itu semangatnya dibangkitkan. Itu yang saya maksudkan. Yang ketiga apa? Apakah itu membawa orang untuk, tadi saya dalam doa saya sebutkan, membawa orang bertobat, lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk. Itu dia. Bila 3 persatu sudah terpenuhi, tolong jangan sudah menghakimi. Ya, bilang macam-macam pada hamba Tuhan. Karena karunia itu macam-macam, saudara sekalian. Paling tidak ada 9. Itu karunia utama dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Itu yang harus kita ingat. Nah, sekarang mari kita lihat secara khusus ayat ini. Apa katanya? Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau saya mau mengatakan tidak mengubah firman Tuhan, maksudnya oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang tidak biasa. Karena apa? Orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Kalau sekarang langsung hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat nih, yang sok pintar, dibilang apa? Oh, itu dukun itu, begitu. Saudara sekalian, dengan rendah hati saya mau mengatakan pada saudara sekalian, seandainya saya hidup 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus disalibkan, saya takut, saudara sekalian. Sekarang saya mau menangis, saudara sekalian. Jangan-jangan saya ikut menyalibkan Yesus. Dengar engkau, hai para hamba Tuhan. Saya takut jangan-jangan saya yang tidak percaya kepada Yesus, ketika Yesus meludah ke tanah dan dia mengambil itu lumpur itu dan taruh di mata orang yang buta sejak lahirnya itu. Dengar saya hamba-hamba Tuhan, dengar saya baik-baik. Ingat, kalau dia sudah memenuhi syarat 3 syarat tadi, engkau harus mengakui bahwa itu datang daripada Tuhan. Tetapi saya juga memberikan alternatif kepada saudara sekalian. Tetapi kalau sudah melihat orang sudah sembuh dari sakit dan sudah tidak tahu bagaimana cara orang menyembuhkannya, dengar baik apa yang saya katakan. Kalau orang itu tiba-tiba sudah tidak mau ke gereja lagi, tidak mau berdoa lagi, tidak mau membaca firman Tuhan lagi, tangking dalam nama Yesus, itu dari setan. Nah, tidak perlu kita berkutat dengan hal apa-apa. Jelas panduan daripada Tuhan kok. Ya.
Jadi sekarang ikut ini. Jadi puji Tuhan, mari kita kembali lagi bahwa orang yang membawa sapu tangan yang bekas dipakai oleh Rasul Paulus yang seperti ini namanya sapu tangan, sudah dipakai oleh Rasul Paulus, kemudian ditaruh, letakkan tangan di atas orang sakit dalam nama Yesus dan orang itu sembuh. Itu mujizat yang luar biasa dan tidak biasa. Mari kita percaya kepada Tuhan yang punya 1001 macam cara untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang dari dosa, menyelamatkan orang dari belenggu kuasa kegelapan, menyelamatkan orang karena takut kepada maut. Mari kita berdoa minta anugerah Tuhan. Tidak harus dia pendeta. Ya. Ke dalam Injil Markus pasal 16, dengar itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, bukan pendeta, bukan penginjil. Ya. Jadi, mari kita beramai-ramai pada akhir zaman ini. Iblis menggunakan bermacam-macam bentuk tanda kutip mujizat, dan Tuhan mau pakai kita secara luar biasa untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia ada di sini sekarang. Dia mampu untuk mengangkat hidup saudara, membuat saudara sehat, sukses, dan makmur. Jangan lupa itu saudara sekalian. Ya, dia sudah pikul semua dosa kita di kayu salib. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sudah pikul semua, termasuk penyakit kita di kayu salib. Dan sekarang ia mau berikan kepada kita jalannya, jalan keluar, jalan berkat, jalan pemulihan. Dan salah satu yang dipakai oleh Tuhan melalui Rasul Paulus ialah sapu tangan bekas pakai dia. Letakkan ke orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Oh, kalau sekarang mungkin saudara bilang begini, "Hey, itu Om Paulus itu kan sakit, tidak bisa dia sembuhkan orang." Mari kita, penyakit itu Tuhan berikan, katanya sakit mata. Mengapa? Itu merupakan kenang-kenangan dari Tuhan, karena dia dulu matanya mencari orang percaya untuk dibunuh. Dan kemudian dia melihat terang yang lebih terang dari matahari, kena ke matanya, 3 hari dia buta. Tetapi sesudah itu, tanda itu terus mengikuti dia sampai dia meninggal. Jadi sekarang, mari kita beramai-ramai mendukung hamba Tuhan yang Tuhan beri karunia khusus untuk lebih banyak lagi membawa jiwa kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, atau kalau kami sendiri beri Tuhan karunia, kami terus mengembangkannya untuk membawa jiwa lebih banyak lagi kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.